Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semuanya, salam kenal dari Bang Anali. Semoga yang menonton video ini bisa terhibur dan juga bisa mengambil manfaat dari video ini. Oke teman-teman, di video kali ini merupakan video perdananya Bang Anali. Ini akun baru dan belum ada penontonnya dan juga belum ada subscribernya. Semoga setelah video ini diluncurkan nanti bisa menambah sahabat yaitu subscriber dan juga bisa menambah penonton. Oke teman-teman, di video kali ini saya mencoba membahas bagaimana caranya untuk menjadi YouTuber dari nol sampai akhirnya nanti sukses. Karena kalau saya dengar-dengar untuk menjadi YouTuber itu saat ini sudah dipermudah oleh YouTube itu sendiri. Apakah itu benar atau tidak? Nanti kita simak videonya ini sampai selesai teman-teman ya. Oke, sesuai dengan pengalaman yang sudah saya pelajari dari YouTuber-YouTuber yang sudah berhasil atau sukses, kalau kita mau jadi YouTuber, maka kita harus melewati beberapa langkah teman-teman ya. Ada berapa langkah sih Bang? Ada 4 langkah untuk kita bisa menjadi YouTuber dari nol sampai akhirnya nanti sukses. Oke, sekarang kita ke langkah yang pertama. Langkah yang pertama, menurut Bang Anali yang sudah Bang Anali pelajari, yaitu kita harus punya tujuan. Apa sih tujuan kita itu terjun di dunia YouTube atau ingin menjadi YouTuber? Kalau kita tidak punya tujuan terjun di dunia YouTube, maka apa yang kita inginkan tidak akan pernah berhasil, teman-teman ya. Nah, tujuannya apa? Tujuan yang pertama, menurut Bang Anali sendiri, yaitu untuk mendapatkan penghasilan dari YouTube itu sendiri. Ibaratnya, di dunia nyata kita mau buka usaha, kita sudah punya angan-angan untuk buka sebuah usaha, maka kita harus punya sebuah tujuan. Kenapa sih aku harus buka usaha? Yaitu karena untuk mendapatkan penghasilan dari usaha tersebut. Tujuan yang kedua adalah untuk bisa dikenal oleh semua orang. Kemudian tujuan yang ketiga adalah yaitu untuk mempelajari dari berbagai macam hal. Jadi kita tidak hanya bisa menonton videonya orang lain yang kita bisa ambil manfaatnya, tapi kita juga bisa memproduksi video sendiri untuk bisa memberikan manfaat terhadap orang lain. Jadi itu menurut Bang Anali adalah 3 tujuan kita untuk menjadi YouTuber dari nol sampai sukses. Kemudian kita ke langkah yang kedua, yaitu kita harus punya akun Gmail. Loh Bang, kenapa sih harus akun Gmail? Ya, karena YouTube itu merupakan anak dari perusahaan Google itu sendiri yang beroperasi pada tahun 2005. Kemudian kenapa kita harus pakai akun Gmail teman-teman ya? Karena di platform YouTube itu tidak bisa login dengan nomor HP saja. Beda halnya dengan platform-platform yang lain yang bisa login dengan nomor handphone saja. Tapi kalau di YouTube, kalian harus punya akun Gmail untuk bisa login yang disertai dengan nomor handphone kalian. Kemudian kita ke langkah yang ketiga. Jadi langkah yang ketiga teman-teman ya, kita harus menentukan topik atau tema video yang akan kita sajikan pada channel kita sendiri. Karena kalau kita tidak menentukan sebuah topik atau tema, maka kita nanti akan kebingungan. Harus mulai dari mana kita menjadi YouTuber. Ya. Jadi kita tentukan tema apa yang menurut kalian itu sesuai dengan hobi kalian sendiri. Misalnya, kalian hobi memasak, maka kalian itu harus tentukan topik di channel itu sebagai channel memasak. Kemudian kalau misalkan kalian hobi dengan memancing, maka kalian tentukan topik atau tema channel kalian itu sebagai channel memancing. Dan seterusnya teman-teman ya. Kenapa harus kita tentukan sebuah tema atau topik? Agar kita itu nanti bisa dimudahkan oleh YouTube itu sendiri untuk direkomendasikan kepada orang-orang yang tepat atau penonton-penonton kita yang tepat. Karena kalau kita pelajari dari kita sendiri, termasuk Bang Anali ya. Jadi kalau Bang Anali masuk di aplikasi YouTube itu pasti ada sesuatu yang saya ketik gitu kan ya. Kalau misalkan saya mau cari saat ini bagaimana caranya kita itu untuk bisa memancing
dan mendapatkan ikan yang banyak, itu nanti akan muncul di situ teman-teman ya. Jadi kenapa harus ditentukan tema? Jadi biar kalian itu bisa direkomendasikan oleh YouTube kepada orang-orang yang tepat. Nah, jadi itu teman-teman ya, langkah yang ketiga. Kemudian kita ke langkah yang keempat. Apa sih langkah yang keempat? Kok sampai ada langkah-langkahnya untuk bisa jadi YouTuber dari nol sampai kita berhasil? Tentu semuanya tidak hanya di dunia YouTube. Di kehidupan kita juga kita harus punya langkah-langkah untuk bisa menjadi orang. Seperti halnya bayi, langkah-langkahnya untuk bisa berdiri maka harus merangkak dulu. Untuk bisa berlari maka harus berjalan dulu. Jadi itu merupakan tahap atau langkah yang harus dijalani oleh para YouTuber. Kemudian langkah yang keempat teman-teman ya, kita bahas ini langkah yang terakhir. Langkah yang terakhir, kalian harus bikin video yang original. Bukan videonya orang lain kalian upload di channel kalian. Karena yang namanya YouTuber itu bisa memproduksi sebuah video yang bisa menghasilkan manfaat yang bisa dirasakan oleh orang lain atau penonton. Jadi kalau misalkan kalian re-upload, itu bukan YouTuber namanya, tapi orang yang membantu YouTuber untuk bisa viral. Makanya saran saya adalah, atau langkah yang keempat menurut Bang Anali, jadi kita harus mengupload video yang original. Seperti halnya seperti Bang Anali ini. Jadi Bang Anali ini merupakan YouTuber pemula teman-teman yang masih belajar bagaimana caranya untuk menjadi YouTuber dari nol sampai sukses. Ya kadang-kala kita itu kan malu, di depan kamera kita malu, tapi nggak masalah. Yang namanya belajar kita harus benar-benar melawan rasa malu kita. Jadi kita coba-coba dulu, seperti halnya Bang Anali. Jadi ini Bang Anali masih coba-coba. Nggak apa-apa lah ya. Bang Anali kok jujur banget, ya nggak masalah kan, kita jujur benar-benar kita itu belajar gitu kan ya. Jadi salah satunya ini seperti ini teman-teman ya, kalau misalkan kita mau jadi YouTuber dari nol sampai sukses, jadi kita harus belajar berani di depan kamera. Karena YouTube itu sendiri menganjurkan kita untuk bikin video original atau setidaknya menampilkan wajah kita sendiri. Kalau toh misalkan kita punya video original yang misalkan kita ada sebuah momen kita rekam, itu juga bisa termasuk video original. Akan tetapi lebih baik bagi YouTube itu kalau kita menampilkan wajah kita sendiri. Jadi itu teman-teman ya, ada 4 langkah yang harus kalian ingat ya kalau misalkan kalian mau jadi YouTuber. Langkah yang pertama yaitu kita harus menentukan apa tujuan kita masuk di dunia YouTube. Dan langkah yang kedua, kita harus punya akun Gmail untuk bisa masuk atau login di platform YouTube sendiri. Dan langkah yang ketiga, kita harus menentukan sebuah tema atau topik yang akan kita sajikan pada channel kita sendiri. Dan yang terakhir, kita harus mengupload video original atau bukan re-upload, yaitu mengupload video hasil karya orang lain. Jadi itu catatan yang perlu kalian ingat untuk bisa menjadi YouTuber dari nol sampai akhirnya nanti sukses. Dan juga merupakan catatan bagi Bang Anali, karena Bang Anali ini juga masih tahap belajar untuk bisa menjadi YouTuber. Oke teman-teman, terima kasih. Hanya itu dari saya, semoga bermanfaat untuk kalian semuanya dan semoga juga bisa menjadi pelajaran bagi Bang Anali. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.